Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Renaldi dengan NIM 4522201 dari kelas 3C D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi gambaran umum etika sebagai salah satu syarat mengikuti UTS pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita masuk kepada materi. Namun sebelum kita masuk kepada materi, hendaknya saya menyampaikan kutipan motivasi yang disampaikan oleh C.S. Lewis. Nah, kutipan motivasi dari C.S. Lewis yaitu integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Itulah tadi kutipan motivasi dari C.S. Lewis. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu definisi dari etika dan definisi dari etiket. Yang pertama yaitu etika menurut istilah dan bahasa. Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya kebiasaan, adat istiadat atau perasaan batin. Sedangkan secara istilah, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta hak kewajiban moral. Menurut Bertens 2000, nilai dan norma yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia, baik itu individu atau kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya. Nah, menurut secara umum, etika secara umum adalah norma atau acuan yang menjadi perilaku seseorang di masyarakat yang berkaitan dengan sifat baik dan buruk seseorang. Selanjutnya itu definisi etiket. Menurut istilah dan bahasa, etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu attitude adalah tata krama atau sopan santun. Menurut Haji Andi Mustafa mengatakan bahwa etiket adalah tata krama atau sopan santun yang berupa ketentuan untuk mengatur tingkah laku yang baik dalam bergaul dengan orang lain. Secara umum, etiket adalah tata krama atau sopan santun yang mengatur perilaku dalam pergaulan dengan orang lain. Next yaitu perbedaan etika dan etiket. Perbedaan etika dan etiket saya tampilkan dalam bentuk gambar pada slide saya agar mempermudah teman-teman dapat membedakan antara etika dan etiket. Yang pertama yaitu etika, menyangkut pilihan. Artinya, apakah perbuatan ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Yang kedua ada saksi mata. Selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata yang melihat. Yang ketiga yaitu bersifat absolut. Artinya etika ini lebih bersifat absolut dibandingkan dengan etiket. Yang keempat yaitu batinia. Artinya perilaku manusia menyangkut pada dari segi batinianya. Selanjutnya yaitu etiket. Menyangkut perbuatan. Artinya cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia. Yang kedua hanya berlaku dalam pergaulan. Artinya bila tidak ada saksi mata, maka etiket ini tidak berlaku. Yang ketiga itu bersifat relatif. Artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Yang keempat lahiriah. Artinya hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan etika dan etiket. Tujuan etika yaitu menilai perilaku manusia berstandar moral. Artinya, tujuan ini menilai manusia berstandar moral dan kita perlu memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana sih bertindak dengan bermoral pada situasi tertentu. Yang kedua yaitu etiket, menciptakan keakraban. Selain menciptakan keakraban, kita juga perlu menciptakan kerahmatan dan menjaga sopan santun dalam melakukan pelayanan. Yang kedua yaitu memuaskan pengguna jasa. Artinya, untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa, kita perlu memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Yang ketiga, menjaga hubungan baik.
Nah, untuk ini kita perlu membina dan menjaga hubungan baik antar sesama pengguna jasa. Selanjutnya yaitu aspek tolak ukur etiket. Yang pertama yaitu prinsip timbal balik. Nah, untuk prinsip timbal balik ini sering juga disebut dengan aturan emas. Kenapa? Karena ini menjadi konsep mendasar dalam etika yang menyatakan bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain ingin memperlakukan kita. Yang kedua, etikat baik. Artinya, suatu sikap positif dan tulus dalam melakukan suatu tindakan atau perjanjian. Jadi ketika kita melakukan tindakan atau perjanjian, hendaknya kita bertindak dengan etikat baik, dengan kita menunjukkan niat yang baik, serta tidak bermaksud untuk merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian bisnis. Apa sih itu bisnis menurut Owen? Nah, untuk bisnis menurut Owen yaitu sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang untuk dijual ke pasaran dengan memberikan harga pada setiap jasanya. Tujuannya itu berorientasi pada keuntungan. Nah, untuk bisnis itu di mana-mana bisnis yang berujung profit selain non sosial itu pasti dia berorientasi kepada keuntungan. Nah, selanjutnya itu pengertian etika bisnis. Apa sih itu etika bisnis? Teman-teman dapat melihat gambar yang saya perlihatkan pada slide, itu bisa menggambarkan bahwa apa sih itu etika bisnis. Nah, untuk etika bisnis sendiri adalah pedoman moral mengatur perilaku bisnis yang membantu perusahaan membuat keputusan yang bertanggung jawab, bermoral, dan tidak hanya menguntungkan secara finansial. Selanjutnya yaitu hierarki etika. Nah, untuk hierarki etika ada 4 yaitu yang pertama, etika pribadi. Etika pribadi ini merupakan fondasi utama dari beberapa hierarki yang ada. Ini mencakup nilai-nilai, keyakinan, serta prinsip moral yang dipegang sebagai seorang individu. Nah, untuk etika pribadi ini terbentuk dari berbagai pengaruh seperti keluarga, agama, budaya, bahkan pengalaman hidup. Yang kedua yaitu etika profesi. Etika profesi ini yaitu seperangkat standar moral yang berlaku khusus untuk profesi tertentu seperti profesi kedokteran, guru, bahkan akuntan. Selanjutnya yaitu etika organisasi. Untuk etika organisasi sendiri merupakan penerapan nilai-nilai moral dalam konteks organisasi perusahaan. Ini mencakup kode etik perusahaan, kebijakan, dan praktik yang mengatur perilaku karyawan. Yang keempat yaitu etika sosial. Etika sosial ini lebih berkaitan dengan interaksi manusia dalam bermasyarakat. Ini mencakup nilai-nilai norma serta hukum yang mengatur perilaku kita dalam konteks sosial yang lebih luas. Next yaitu ruang lingkup etika. Ruang lingkup etika ada 5. Yang pertama tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, perusahaan ini memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di sekitar mereka. Yang kedua itu kejujuran dan transparansi. Kejujuran ini penting dalam membangun kepercayaan dengan pihak internal dan eksternal, baik itu karyawan, pelanggan, dan bahkan investor. Hubungan dengan konsumen. Perusahaan tentu harus menjalin hubungan yang etis dengan konsumen yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak konsumen seperti menjaga kualitas produk atau layanan kepada konsumen. Yang keempat yaitu hak-hak kekayaan intelektual. Perusahaan perlu menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual baik milik sendiri maupun pihak lain. Yang kelima yaitu praktik kompetisi yang adil. Artinya perusahaan diharapkan untuk bersaing secara sehat dengan menghormati aturan pasar yang berlaku dan tidak melakukan praktik yang merugikan pesaing secara tidak etis. Nah, sekarang yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika bisnis. Yang pertama itu pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini mengacu pada kemampuan untuk mengendalikan emosi, keinginan dan tindakan pribadi
yang mungkin tidak etis dalam konteks bisnis. Yang kedua yaitu pengembangan CSR atau Corporate Social Responsibility. Adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Melalui CSR, perusahaan tidak juga peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dan aktivitas bisnisnya. Hal ini menciptakan citra positif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu menciptakan persaingan yang sehat. Artinya, persaingan yang sehat dalam dunia bisnis bisa mendorong inovasi dan kualitas produk serta layanan yang lebih baik. Dengan menghadirkan praktis bisnis tidak sehat seperti monopoli atau sabotase kompetitor, perusahaan membantu menciptakan pasar yang tidak adil. Yang keempat yaitu menghindari KKN. Artinya praktik yang merugikan integritas bisnis. Jadi kita tentu perlu menghindari KKN ini. KKN itu sendiri yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa perlu dihindari? Kita perlu menghindari KKN, berarti kita menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap keputusan bisnis di perusahaan kita. Yang selanjutnya itu yang kelima itu menyatakan kebenaran. Nah, untuk menyatakan kebenaran pada etika bisnis ini, yaitu kita harus jujur dalam melakukan komunikasi atau pelaporan perusahaan. Nah, hendaknya kita menyampaikan informasi yang akurat kepada stakeholder, baik itu tentang produk, layanan, atau kondisi keuangan perusahaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Itulah tadi materi-materi terkait gambaran umum etika, dan tidak terasa kita sudah pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu etika adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Apa tujuannya? Tujuannya sendiri yaitu untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah, serta yang baik dengan yang buruk. Nah, secara umum, etika dibagi menjadi tiga. Apa saja itu? Yang pertama itu etika normatif, yang kedua itu matematika, dan yang ketiga yaitu etika terapan. Itulah tadi kesimpulan serta materi yang hendak saya sampaikan terkait gambaran umum etika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan saya secara pribadi dan penonton nantinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.